Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang nafsu amaroh atau daya benda. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Luar biasa rasanya, nikmat jika hidup ini benar-benar dirasakan, bukan dipikirkan. Karena dengan banyak berpikir akan kehilangan banyak nikmat Allah. Daya benda atau kalau orang Arab nyebutnya nafsu mutmainah, nafsu amaroh. Nafsu amaroh itu artinya adalah daya benda, yaitu nafsu yang masih berkutat di benda. Walaupun benda itu sendiri sebetulnya adalah makhluk Allah. Benda itu juga beribadah kepada Allah. Karena seluruh makhluk dan ciptaannya semuanya beribadah kepada Allah. Semuanya ada dalam liputannya, semuanya ada dalam kuasanya. Jadi kalau seandainya berbicara tentang hanya Rabbani atau hanya rohani, tidak, benda pun berada dalam liputannya. Tidak hanya rohani, tidak hanya ruh atau jiwa, benda, tubuhan, jasmani itu juga berada dalam liputannya. Hanya kalau kita berbicara tentang unsur, jadi benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani adalah unsur bagian luar diri. Jadi ia tetap masih belum bisa dikatakan sebagai diri yang sejati. Ia adalah diri bagian luar, diri casing. Benda, tumbuhan, hewan, jasmani ini harusnya menjadi kendaraan. Ini yang disebut Nabi Muhammad Mi'raj itu adalah bibarokatin, dengan keberkahan. Bukan buruk ya, buruk itu adalah benda, tumbuhan, hewan, jasmani, keberkahan. Jadi benda, tumbuhan, hewan, jasmani ini adalah kendaraan. Bukan malah kendaraan yang mengendari jiwa kita, tapi jiwa kita yang mengendalikan kendaraan itu. Seperti halnya mobil. Mobil itu harusnya kita ngendarain mobil. Dan ketika kita sampai misalnya ke tujuannya ke Jakarta, ketika sampai tujuan misalnya ke sebuah hotel atau ke sebuah rumah, mobil itu harus ditinggalkan. Nah, kasus dalam syariat itu adalah kendaraan bendawiyah, duniawi. Kendaraan jalan pikiran. Harusnya itu adalah hanya mengantar saja kepada arah dan tujuan, bukan untuk terus-terusan dikendarai. Setelah kita sampai di hotel atau di rumah yang dituju, kita malah terus diam di mobil. Ini sama seperti orang-orang ketika dia bersyariat terus di syariat, tidak meningkat, tidak mau keluar dari syariat. Kalau keluar merasa berdosa. Kalau keluar atau menyeberang dari syariat dia merasa berdosa. Justru syariat itu hanyalah jembatan, bukan tujuan, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Syariat itu adalah jembatan menuju tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, sekarang pada umumnya orang ketika sudah merasa nyaman di syariat, dia tinggal di sana dan tidak mau menyeberang keluar, takut dianggap murtad atau kafir. Ibaratnya kita ke Jakarta bawa kendaraan mobil, tapi setelah sampai tujuan dia takut keluar dari mobil. Takut keserempet orang, takut dianggap murtad, takut dianggap kafir. Ini masih di daya benda. Daya benda itu adalah pikiran. Karena pikiran, daya imajinasinya terbatas kepada benda. Ketika pikiran disuruh untuk memikirkan apa itu angin, dia tidak bisa menggambarkan dalam imajinasinya apa itu angin. Yang ada dalam gambaran imajinasi hanya daun-daun yang tertiup angin atau benda-benda yang tertiup angin.
Karena pikiran terbatas daya imajinasinya kepada sesuatu yang memiliki bentuk atau benda. Nah, di daya benda ini ada kalanya orang terus berpikir segala sesuatu tentang ketuhanan pun selalu dianalogikan kepada benda. Tuhan harus berkiblat, bersudut, atau menghadap suatu benda. Sehingga ketika kita berketuhanan, tapi masih membutuhkan benda-benda untuk jadi arah dan tujuan sesembahannya, maka refleksi dari apa yang di dalam dirinya itu akan menimbulkan nafsu amaroh, nafsu kebendaan. Sehingga ketika dia memandang kemuliaan orang pun tidak berdasar kepada ilmu, tapi berdasar kepada benda. Sebanyak apa benda yang dimilikinya dihormati. Kalau orang miskin, dia acuhkan, dicuekan. Jadi dianggap bukan manusia. Sampai ada istilah, wah, saya tamang jadi jelema. Wah, dia udah jadi manusia. Jadi manusia dan tidaknya pun ukurannya masih kepada benda. Kalau banyak bendanya maka disebut manusia. Belum tentu juga. Banyak orang yang memiliki benda banyak, tapi masih menilai rendah kepada orang-orang yang tidak memiliki benda, berarti manusia yang masih di daya benda. Apabila dia masih mengukur kemuliaan dan ketidakmuliaan orang dari benda, dari seberapa banyak benda yang dimiliki, berarti manusia wujudnya, tapi sifat dan kelakuannya masih di nafsu amaroh. Nah, kalau di wayang disebut si cepot. Makanya si cepot ini warnanya merah. Itu nafsu amaroh. Nafsu amaroh itu warnanya merah. Jadi kalau setan-setan yang berwarna merah seperti di Amerika, Hellboy, selalu digambarkan dengan warna merah, berarti setannya masih di daya paling rendah. Karena daya benda itu daya paling rendah, yaitu nafsu amaroh. Nah, segala sesuatu masih diukur oleh benda. Sebanyak apa benda yang dimilikinya. Padahal belum tentu benda yang dimilikinya itu hasil dari hal yang baik. Bisa jadi hasil dari korupsi. Untuk apa kita menghormati orang dari benda? Karena benda tidak menunjukkan kemuliaan. Jika cara yang didapatkannya tidak mulia. Misalnya dari menipu, dari maling, dari korupsi, itu tidak mulia. Tetap saja benda membuat dia menjadi rendah. Jadi jangan mengukur orang lain atau diri kita, jangan melihat segala sesuatu itu dari ukuran benda. Nah, itu sifat kalau kita masih mengukur kemuliaan seseorang dari benda, berarti kita sendiri masih di daya benda. Semua manusia sama, jangan melihat karena bendanya. 2. Daya benda adalah nafsu amaroh, yang suka marah. Misalnya dulu Nabi Muhammad itu kan usaha, mencari uang, usaha dipakai untuk dakwah. Justru uangnya itu habis dipakai untuk dakwah. Nah, sekarang pada umumnya kebanyakan ahli kitab menjadikan dakwah sebagai ladang usaha. Artinya, tujuan dakwahnya bukanlah tentang mengenali Tuhan, bukanlah tentang beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada benda. Tujuan dakwahnya untuk mendapatkan uang, berarti dia beribadah kepada benda. Meskipun benda pun selalu ibadah kepada Allah. Nah, ini banyak ahli kitab ketika berbicara tentang Allah, berarti itu adalah daya benda yang berbicara tentang Allah. Banyak sekarang ini daya benda yang berbicara tentang Allah. Istilahnya si cepot lagi ngomongin tentang tauhid. Jadi ahli kitab ketika berbicara tentang ketuhanan, tentang Allah, itu adalah si cepot sedang berbicara tentang tauhid. Atau istilahnya daya benda yang sedang ibadah kepada Allah. Karena daya benda pun ibadah kepada Allah. Tapi belum manusia. Walaupun wujudnya manusia, tapi daya yang ada dalam dirinya adalah masih di benda. Masih sedih kalau nggak punya uang. Ketika punya uang dia senang. Berarti dia hidupnya masih terpengaruh oleh benda. Padahal bahagia dan tidaknya seseorang tidak dipengaruhi oleh benda. Jangan sampai dipengaruhi oleh benda. Ini banyak orang, para wanita terutama, dia berpikir
saya harus mendapatkan suami yang banyak bendanya, yang banyak hartanya, agar saya dapat bahagia. Belum tentu juga. Banyak kasus teman-teman saya yang menikah dengan lelaki yang meskipun udah tua, yang penting banyak hartanya, malah hidupnya tidak bahagia. Dia dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu sama suaminya, seperti burung di dalam sangkar. Artinya benda atau harta benda tidak menjamin seseorang menjadi bahagia. Meskipun harta benda ini adalah jembatan atau jalan, tapi bukan jaminan orang itu bahagia. Karena kalau tanpa benda juga kita perasaan ada yang hilang, tapi bukan berarti tujuan. Justru bendanya itu harus diibadahkan, harus dimuliakan bendanya itu, agar bendanya itu bukan sebagai tujuan hidup, tapi hanya sebagai jembatan atau kendaraan yang membuat dia menjadi lebih mulia, bukan tujuan. Tidak sedikit saya melihat justru hidupnya hanya tujuannya untuk mencari benda. Pagi-pagi kalau saya lari pagi, saya ngelihat orang pada seliberan gitu, motor cepat, mobil cepat, mau pada berangkat kerja. Saya pikir, saya nganggur ini, nggak kerja. Saya pikir kenapa ya mereka hari-harinya selalu dijajah oleh benda. Padahal benda bukan tujuan, dia nyari benda sebanyak mungkin. Setelah dia banyak, tua, karena dulunya dia ketika kerja dan mencari uang dengan kerja kerasnya itu menghiraukan kesehatan. Setelah dia tua, uangnya banyak, habis lagi dipakai untuk berobat, habis lagi dipakai untuk terapi, kemoterapi, kanker. Karena apa? Keserakahan di dalam dirinya. Artinya apa yang dikejarnya? Yang dikejar manusia jangan benda, tapi kebahagiaan hidup. Yang dikejar harusnya kita kenali dulu sang pemilik maha benda ini siapa. Ya kenali Allah, kenali diri, kenali pribadi kita. Jangan sampai kita malah terpedaya oleh benda. Bukan bendanya yang salah, tapi terpedayanya. Seperti uang kertas 100 ribuan ketika dibakar, tiba-tiba, wah sayang ya uang. Nah itu dayanya itu, yang jangan sampai merasuk di dalam diri kita. Sehingga kalau tidak punya uang seolah-olah mati. Kalau punya uang hidup kita jadi semangat. Jangan karena semangat itu karena adanya uang, jangan. Ada uang dan tidak ada uang, kita harus tetap semangat dalam hidup, kita harus tetap bekerja. Karena kalau kita masih terpengaruh oleh daya benda, artinya hidup kita belum menjadi manusia, masih di daya benda. Ketiganya, daya benda itu juga ibadah pada Allah. Jadi ketika banyak orang yang berbicara tentang ketuhanan, Allah itu begini, begitu, tapi hasil dari pemahaman akal pikiran, dari hafalan, itu berarti daya benda yang sedang berbicara tentang Tuhan. Si cepot yang sedang berbicara tentang tauhid. Karena daya benda ini pikiran. Pikiranlah yang membuat dan terciptanya daya benda. Contohnya handphone, contohnya mobil, diciptakan oleh pikiran. Pikiran ini mampu menciptakan daya benda. Hebatnya pikiran itu memiliki karakteristik yang mampu mencipta. Allah sang maha pencipta, tapi Allah menciptakan pikiran sebagai bekal hidup manusia agar dengan pikiran manusia mampu mencipta. Makanya ada 3 sabta cipta, karsa, rasa, cipta, karya, karsa. Kuasa. Jadi dari rasa dulu, terus karsa, kersaning Allah, terus cipta, jadilah karya. Rasa, karsa, cipta, karya. Bahkan terjadinya karya-karya seperti mobil, benda, handphone, dan lain sebagainya, ini dicipta dari pikiran. Pikiran itu mampu menciptakan. Bahkan ketika banyak belajar tentang Tuhan melalui pemahaman pikiran, itu mampu menciptakan Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika Nabi Muhammad dulu menyampaikan tentang malaikat, ketika dicerna oleh pikiran, itu malah menciptakan sosok bayangan malaikat itu bersayap. Malaikat itu besar, lebih besar dari bumi. Padahal maksud malaikat itu adalah air, darah, yaitu hati nurani. Karena di dalam hati ini ada cahaya, ada nurani. Makanya disebut Tuhan, tuntunan hati nurani. Sampai ada embib-embib yang bilang, mulia mana sendal dengan malaikat? Sendal Rasul dengan malaikat. Mulia sendal, katanya, sendal sudah bertemu Tuhan.
Kok jadi ke situ, jadi ke benda? Padahal malaikat yang dimaksud adalah hati nurani. Bahkan sendal, benda-benda apa yang ada di luar diri kita tidak mungkin bergerak kalau tidak ada kehendak hati nurani. Hanya ketika hati nurani ini ngikutin akal, ngikutin persepsi kebendaan, segala sesuatu diwujudkan menjadi benda. Tuhan menjadi sesuatu di luar diri, malaikat menjadi sesuatu makhluk di luar diri. Padahal malaikat adalah hati nurani. Allah adalah ada di dalam diri yang paling dalam dan di luar yang paling luar. Jadi meliputi, kita justru ada di dalam kekuasaan Tuhan. Bukan Tuhan ada dalam diri kita juga salah. Tapi di dalam diri kita ada zat atau energinya, di mana itu adalah kabel. Ruh itu adalah kabel. Tapi kabel bukanlah listrik. Kabel hanya akan menyambungkan energi dari Allah ketika disambungkan dan tergunting atau tertutup energinya, terputus energinya antara ke Allah ke kabel itu kalau oleh pikiran. Ketika pikiran banyak berpikir, akan terputus. Kadar pakru ayatunal kufur. Kebanyakan berpikir membuat orang malah menjadi kufur, tertutup. Nah, ini pikiran, ini benda, segala sesuatu ketuhanan diterjemahkan oleh pikiran. Malaikatnya menjadi sesuatu makhluk di luar diri kita, menjadi bersayap. Padahal malaikat adalah hati nurani, jin adalah pikiran. Nah, ketika hati nurani ngikutin pikiran, air ngikutin api, maka jadilah iblis, jadilah setan, jadilah nafsu. Jadi yang disebut dengan iblis adalah ketika hati ngikutin akal, jadilah nafsu, jadilah iblis, jadilah merasa paling benar. Nah, harusnya pikiran ini ngikutin hati nurani, jadilah malaikat. Tapi kalau hati nurani kita, iman kita dari hati nurani ngikutin logika, ngikutin akal, jadilah benda. Tuhan jadilah suatu benda yang harus disembah, menuju arah sesuatu. Jadi dia menyembah atau beribadah kepada benda. Hasilnya pun segala sesuatu akan dibentukkan menurut akalnya. Itulah Tuhan yang diciptakan oleh akal, maka akan melahirkan benda-benda di luar dirinya. Malaikat menjadi suatu sosok di luar diri, padahal malaikat adalah hati nurani. Kalau hati nurani ngikutin akal, maka jadilah iblis, maka jadilah nafsu. Jadi ketika berbicara mulia mana sendal dengan malaikat, mulia sendal, itu artinya iblis sedang berbicara. Karena iblis itu adalah hati nurani yang ngikutin pikiran, menurut logikanya, menurut pemahamannya. Padahal belum tentu seperti itu. Apa yang diceritakan Rasul dulu belum tentu sama dengan apa yang dipersepsikan oleh orang-orang pada zaman sekarang menurut akalnya. Karena akal ini hanya praduga, itu bukanlah iman. Ketika keyakinan hati mengikuti akal, maka jadilah prasangka. Banyak orang yang akhirnya sekarang menjadi prasangka. Ini masih di daya benda. Daya benda ini adalah pikiran. Karena pikiran ini hanya untuk tugasnya mencari duniawi, untuk keduniaan. Tapi ketika pikiran diarahkan untuk ketuhanan, maka segala apapun bentuk ketuhanan dan peribadatannya selalu diukur dengan benda atau nafsu amarah. Sehingga orang-orang yang berada di dalam nafsu benda ini hidupnya selalu dipenuhi dengan amarah, selalu marah-marah. Makanya kalau marah bahasa Inggris atau gila disebutnya mad, dan terlalu marah atau sangat marah disebut so mad. Jadi janganlah marah-marah, karena kalau kita sering marah-marah, sering mengklaim, mengajab, dan mengkafirkan orang, berarti kita belum manusia, masih di nafsu amaroh atau nafsu benda. Manusia saja belum, jangan berbicara tentang ketuhanan kalau masih di daya benda. Jadilah manusia, karena kalau manusia itu punya hak untuk menyampaikan tentang ketuhanan. Manusia saja belum, masih di daya benda, udah membicarakan tentang Allah, ya nggak akan nyambung. Karena segala sesuatu bentuk tentang ketuhanan pun akan dicerna dan diterjemahkan menurut akalnya, sehingga menjadi bentuk dan makhluk-makhluk di luar diri. Padahal semua apapun yang diciptakan Allah, malaikat, jin, iblis, Allahnya sendiri, dan segala bentuk alam semesta pun semuanya ada di dalam diri.
Karena manusia itu adalah miniatur alam semesta. Maka tinggal kita memilih jadi manusia atau jadi benda. Karena sekarang ini banyak orang casingnya manusia, tapi sifat dan karakter di dalam dirinya masih di benda, masih di nafsu amarah. Sehingga dia masih menilai segala kesuksesan, segala penghormatan dan kemuliaan diukur oleh benda. Janganlah menilai segala sesuatu dari benda. Dan janganlah marah ketika tidak punya benda. Tetap bahagia bukan karena benda, tapi bahagialah karena syukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita dapati hari ini, tetap nerimo dengan legowo. Itulah fitrahnya manusia. Jambek, kembalilah ke fitrah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya sehingga bisa memberi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.